Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Video yang kami tampilkan merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Bapak Rofiul Wahyudi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Anissa Santalia dengan NIM 19.32104. Kemudian teman saya Nova Rahayuningsi dengan NIM 19.32134 dan Tri Restu Megarani dengan NIM 19.32146. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari mini proposal yang telah kami buat. Pada September 2014 telah ada 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan 163 bank perkreditan rakyat syariah yang beroperasi. Selain itu, total aset bank syariah tumbuh relatif stabil. September 2014, total aset bank syariah telah mencapai 252.219 miliar. Berdasarkan kerangka berpikir pada bab 1, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Diduga tingkat pengawasan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja pegawai bank pada saat operasional sehari-hari pada perbankan syariah. HO, tidak ada hubungan antara pengawasan dengan kinerja pegawai perbankan syariah. H1, ada hubungan antara pengawasan dengan kinerja pegawai perbankan syariah. Jenis penelitian asosiatif, penggunaan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis sampelnya adalah kuota sampling. Kasus 1. Kasus pembobolan kredit di Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Bogor yang merupakan kejahatan terorganisir. Kepala Cabang Utama BSM Bogor, M. Muhammad Agustinus Masri Berskokol, dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor, Chairuli Hermawan, serta Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor, yaitu John Lopulisa, untuk memuluskan pencairan uang sebesar 102 miliar. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus 2. Kasus investasi emas bodong yang dilakukan Golden Traders Indonesia Syariah atau GTIS dan Gold Bullion Indonesia atau GBI turut menyeret Bank Mega Syariah. Seorang nasabah mengaku dibujuk oleh karyawan Mega Syariah bernama Fresianto Novendi yang bertindak sebagai agen marketing GTIS dan GBI. Selanjutnya, resiko utama bank syariah adalah kegagalan dalam merepresentasikan kesyariahannya. Resiko tersebut timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan prinsip syariah yang melekat di seluruh transaksi perbankan syariah dan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas syariah. Lalu, landasan teori meliputi variabel-variabel tinjauan kepustakaan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pengawasan. Yang kedua, tujuan pengawasan. Yang ketiga, tipe-tipe pengawasan. Yang keempat, proses pengawasan. Yang kelima, teknik pengawasan. Yang keenam, pengawasan perbankan. Yang ketujuh, pengertian kinerja. Kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pengertian pegawai. Tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada perbankan syariah. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada perbankan syariah. Teknik pengumpulan data, studi keputusan, studi lapangan. Adapun teknis pengumpulan data di lapangan ini menggunakan interview. Ini diperlukan dalam rangka melengkapi data dan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan. Kuesioner ini diperlukan dalam rangka melengkapi data yang tidak bisa ditanyakan kepada nasabah melalui interview dan untuk lebih memudahkan penelitian. Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mulya Siregar ditingkatkan. Bisa saja regulasi cukup baik, tapi pengawasan itu yang harus dicari dulu. Lagi di review, logikanya jika tidak bisa terjadi mengatakan apakah regulasi atau pengawasan karena
dari ketentuan transaksi sudah dibatas. Rumusan masalahnya itu dari latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang adalah yang pertama, adakah pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada perbankan syariah? Yang kedua, seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada perbankan syariah? Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.